Halo, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang dua penyakit. Sedikit saja. Jadi yang pertama akan kita mulai dari hipertiroid. Hipertiroid adalah kondisi ketika kadar hormon tiroid dalam tubuh terlalu tinggi akibat diproduksi berlebihan oleh kelenjar tiroid. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kadar hormon tiroid? Mudahnya, kita bisa membatasi konsumsi beberapa jenis makanan. Yang pertama, kuning telur, coklat susu, suplemen beriodium, produk kedelai, susu dan produk olahan susu, rumput laut, garam beriodium, dan agar-agar. Ini juga masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi beberapa jenis makanan seperti selai dan jelly, kacang-kacangan, sereal rendah yodium, bumbu dan rempah, kopi atau teh, putih telur, buah dan sayuran segar, serta garam non-yodium. Juga memiliki saran untuk Anda yang menderita hipertiroid. Yang pertama, kurangi makan di restoran karena kadar yodium tidak terkontrol. Jadi lebih baik makanan diolah sendiri. Yang kedua, konsultasikan dengan dokter apabila sedang mengkonsumsi obat atau suplemen beriodium. Dan yang ketiga, secara berkala memeriksakan kadar hormon tiroid untuk mencegah keparahan. Selanjutnya, penyakit yang kedua akan kita bahas adalah hernia nukleus pulposus. Nah, hernia nukleus pulposus adalah suatu penyakit di mana bantalan lunak di antara ruas-ruas tulang belakang atau yang disebut juga nukleus pulposus mengalami pergeseran dan menekan saraf pada tulang belakang. Nah, penyakit ini sering juga dikenal dengan istilah saraf terjepit. Jadi, apakah HNP atau hernia nukleus pulposus ini bisa dicegah? Nah, sebenarnya meski tidak selalu bisa dicegah, tapi ada sedikit kemungkinan kita bisa mencegah terjadinya hernia nukleus pulposus ini. Jadi mencegah resiko penyakitnya ini dialami. Yang pertama adalah olahraga secara teratur untuk mempertahankan kemampuan otot. Yang kedua, hindari mengangkat barang yang berat. Ketiga, menjaga postur tubuh yang baik. Yang keempat, hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan cedera. Dan yang kelima, sesekali berdiri dan lakukan peregangan jika telah duduk dalam waktu yang lama. Gimana sih komplikasi pada HNP? Jadi yang mungkin terjadi yang pertama adalah iritasi pada akar saraf. Kemudian bisa juga kehilangan sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam. Lalu bisa juga terjadi sulit mengontrol buang air besar atau buang air kecil. Ada juga penurunan kemampuan beraktivitas dan kelumpuhan akibat kerusakan saraf permanen. Nah, jadi apakah HNP itu bisa sembuh? Jadi begini, hanya 10% pasien yang masih merasakan nyeri setelah 6 minggu terapi konservatif, seperti misalnya pemasangan bidai. Nah, kemudian hasil pemeriksaan MRI sekuensial pada 2/3 pasien HNP menunjukkan bahwa bagian yang mengalami hernia dapat mengalami penyembuhan sebagian atau total setelah menjalani 6 bulan pengobatan. Jadi, bukannya tidak mungkin HNP itu bisa sembuh. Jadi, demikian penjelasan singkat kami tentang hipertiroid dan hernia nukleus pulposus. Jadi, terima kasih dan sampai jumpa.